Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari Bu Dita, Pak Raffi, dan Pak Juanda. Kami akan memberikan tanggapan terhadap beberapa kasus di ruang kelas. Kasus pertama, bayangkan jika Anda adalah seorang guru matematika di kelas 7. Saat ini, Anda hendak menyampaikan materi mengenai matematika sosial, yakni mencari nilai rata-rata atau MEAN. Untuk memudahkan peserta didik dalam memahami pembelajarannya, Anda mencoba untuk membuat urutan atau langkah-langkah yang perlu diikuti oleh peserta didik agar dapat mencari nilai rata-rata pada sebuah soal. Anda meminta kepada peserta didik untuk mengerjakan soal yang Anda berikan. Hasilnya, peserta didik mampu mengerjakan dengan benar sesuai dengan langkah yang telah Anda siapkan. Beberapa saat kemudian, Anda meminta kepada peserta didik untuk mengulangi soal yang sama tanpa melihat urutan pengerjaan soal, dan peserta didik mampu mengerjakannya dengan benar. Pertanyaannya, pertanyaan pertama, menurut Anda, apa yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua tanpa melihat urutan atau langkah pengerjaan soal? Pertanyaan ini akan dijawab oleh Pak Juanda. Silakan, Pak. Terima kasih Raffi atas pertanyaannya. Nah, di sini untuk pertanyaan pertama, kenapa sih saya membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua ini? Nah, pada percobaan kedua, kemampuan peserta didik untuk mengerjakan soal tanpa melihat urutan atau langkah-langkah pengerjaan bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, pemahaman konsep yang kuat. Peserta didik memiliki pemahaman yang baik terkait materi yang diuji dalam soal. Mereka memahami konsep dasar dan prinsip-prinsip terkait sehingga bisa mengerjakan soal tanpa harus mengikuti langkah-langkah yang sudah dipelajari. Kemudian yang kedua yaitu penggunaan strategi pengajaran yang efektif. Peserta didik telah mengembangkan strategi pengerjaan yang baik dalam penyelesaian beberapa jenis soal. Mereka dapat mengidentifikasi pola-pola umum, menggunakan rumus atau metode yang tepat, dan menerapkan strategi yang efisien dalam menyelesaikan soal. Yang ketiga, kemampuan analitis yang tinggi. Nah, peserta didik memiliki kemampuan analitis yang tinggi, memungkinkan mereka untuk dengan cepat menganalisis soal dan mencari solusi yang tepat. Kemudian yang keempat, pengalaman dalam mengerjakan soal serupa. Peserta didik yang memiliki pengalaman dalam mengerjakan soal yang serupa atau telah melatih kemampuan mereka dalam menyelesaikan soal yang kompleks dapat lebih mudah menyesuaikan diri dan menemukan solusi dengan benar. Kemudian yang terakhir, karena kebiasaan berpikir yang kritis. Peserta didik terbiasa melakukan pemikiran kritis dan mengeksplorasi berbagai pendekatan dalam menyelesaikan masalah. Mereka dapat mencoba berbagai pendekatan dan memilih yang paling sesuai dengan situasi tertentu. Nah, kombinasi-kombinasi dari faktor ini, kelima faktor tersebut, menjelaskan kemampuan peserta didik untuk mengerjakan soal pada percobaan kedua tanpa melihat urutan atau langkah-langkah pengerjaan. Hal ini menunjukkan bahwa mereka telah mengembangkan pemahaman yang mendalam, strategi pengerjaan yang efektif, dan kemampuan analitis yang tinggi dalam menghadapi berbagai tantangan pembelajaran. Baik, terima kasih Selain atas pertanyaan yang pertama, jawabannya, Pak oh, Juanda. Dilanjutkan dengan oke. pertanyaan kedua. Sebagai seorang calon guru, dalam kegiatan belajar yang seperti apa? Seperti apa metode di atas dapat diterapkan? Elaborasi jawaban dengan menyertakan teori yang berkaitan. Guru, metode mengerjakan soal serupa dapat diterapkan dalam kegiatan
belajar dengan menggunakan pendekatan yang menekankan pada pembelajaran berbasis masalah dan pengalaman. Salah satu pendekatan yang relevan adalah pembelajaran berbasis tugas atau biasa disebut dengan task-based learning. Nah, pembelajaran berbasis tugas ini merupakan pendekatan pembelajaran di mana peserta didik diberikan tugas atau masalah yang mengharuskan mereka untuk menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang telah dipelajari untuk menyelesaikannya. Dalam konteks pengerjaan soal serupa, pendekatan TBL atau pembelajaran berbasis tugas tadi dapat diimplementasikan dengan langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, pemilihan soal serupa. Guru dapat memilih soal yang memiliki tingkat kesulitan dan jenis yang serupa dengan soal yang telah dipelajari sebelumnya. Nah, soal-soal ini haruslah cukup bervariasi untuk menguji berbagai aspek pengetahuan dan keterampilan peserta didik. Kemudian yang kedua, pengenalan konsep dan strategi. Sebelum peserta didik mulai mengerjakan soal, guru dapat memberikan pengenalan singkat tentang konsep-konsep dan strategi yang relevan untuk menyelesaikan soal-soal tersebut. Ini dapat mencakup penggunaan rumus, teknik pemecahan masalah, atau strategi tertentu yang yang diperlukan gitu. Kemudian yang ketiga, pembagian kelompok. Nah, peserta didik dapat dibagi ke dalam beberapa kelompok kecil untuk bekerja sama dalam menyelesaikan soal-soal tersebut. Ini akan memungkinkan mereka untuk saling berdiskusi, berkolaborasi, dan belajar satu sama lain dalam prosesnya. Dan yang keempat, pengerjaan soal dan diskusi. Setelah peserta didik diberikan soal tersebut, mereka dapat mulai mengerjakan secara individu atau dalam kelompok. Selama proses pengerjaan, guru dapat memfasilitasi diskusi antara peserta didik untuk membantu mereka memecahkan masalah, berbagi strategi, dan saling memberikan umpan balik. Dan yang terakhir, solusi. Setelah selesai mengerjakan soal, setiap kelompok atau peserta didik dapat diminta untuk mempresentasikan solusi dan pendekatan yang mereka gunakan. Ini akan memberikan kesempatan bagi mereka untuk berbagi pemahaman dan strategi mereka, serta mendapatkan umpan balik dari guru dan rekan-rekan sekelas. Berikut jawaban saya. Terima kasih Raffi. Silakan lanjut ke kasus yang berikutnya. Baik, terima kasih Pak Juanda atas jawabannya. Untuk kasus yang kedua, Rina adalah seorang guru di kelas 1 SD. Sebagian besar peserta didiknya belum bisa berhitung dengan lancar. Rina sedang memikirkan cara yang sesuai untuk membantu setiap peserta didik menyelesaikan tantangan belajarnya. Pertanyaan pertama, menurut Anda, apa yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahapan perkembangan usia? Kasus ini akan dijawab oleh Bu Dita. Silakan, Bu. Eh, ya baik, baik terima kasih Pak Raffi. Saya izin menjawab. Dari kasus kedua ini menurut saya jawabannya yaitu untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahapan perkembangan usia ya. Rina dapat melakukan beberapa langkah seperti berikut. Satu, bisa menggunakan pendekatan bermain. Anak usia SD pada tahap perkembangan ini lebih responsif terhadap pembelajaran yang melibatkan unsur permainan dan aktivitas yang menyenangkan. Rina dapat mengintegrasikan matematika ke dalam permainan yang menarik, seperti permainan papan, permainan bergerak, atau kegiatan di luar ruangan yang melibatkan konsep berhitung. Terus yang kedua bisa menggunakan materi visual dan manipulatif. Anak usia SD masih dalam tahap perkembangan konkret di mana mereka lebih mudah memahami konsep dengan menggunakan materi visual dan manipulatif. Rina dapat menggunakan benda-benda konkret seperti kancing, balok, atau kartu gambar untuk mengajarkan konsep berhitung secara nyata dan mudah dipahami.
Terus cara yang ketiga ya, memberikan pengalaman praktis. Memberikan pengalaman praktis dalam belajar berhitung dapat membantu peserta didik memahami konsep dengan lebih baik. Rina dapat melibatkan peserta didik dalam kegiatan sehari-hari yang melibatkan berhitung, seperti berbelanja di toko mainan atau mengatur mainan berdasarkan jumlahnya. 4. Menerapkan pembelajaran kooperatif. Pembelajaran dalam kelompok kecil atau berpasangan dapat membantu peserta didik saling belajar dan mendukung satu sama lain. Di sini Bu Rina dapat memfasilitasi kegiatan kolaboratif di mana peserta didik bekerja sama untuk menyelesaikan masalah matematika sederhana atau berbagai strategi dalam memecahkan soal. Terus cara yang kelima, memberikan umpan balik yang konstruktif. Memberikan umpan balik yang positif dan konstruktif akan membantu peserta didik merasa didukung dan termotivasi dalam belajar berhitung. Bu Rina dapat memberikan pujian atas usaha peserta didik dalam menyelesaikan tugas matematika dan memberikan bimbingan yang tepat jika ada kesalahan atau kebingungan. Dengan mengikuti prinsip-prinsip pembelajaran yang sesuai dengan tahapan perkembangan usia peserta didik, Bu Rina dapat membantu mereka mengatasi tantangan belajar berhitung dengan lebih efektif. Pendekatan yang menyenangkan, konkret, dan berpusat pada peserta didik akan menciptakan lingkungan pembelajaran yang memadai dan memungkinkan mereka untuk berkembang secara optimal dalam kemampuan berhitung. Baik, terima kasih atas jawabannya Bu Dita. Pertanyaan kedua, mengapa Anda menyarankan hal tersebut? Elaborasi jawaban Anda tersebut dengan menyertakan teori yang berkaitan. Silakan Bu Dita. Baik, terima kasih Pak Raffi. Saya akan mencoba menjawab ya pertanyaan dari Pak Raffi. Menurut saya, Bu Rina dapat mempertimbangkan pendekatan konstruktivitis dalam mengatasi tantangan belajar tersebut. Teori konstruktivis, terutama yang dikembangkan oleh Jean Piaget, menekankan pentingnya menekankan pentingnya konstruksi pengetahuan oleh individu melalui interaksi dengan lingkungannya. Dalam konteks pembelajaran matematika, hal ini dapat diartikan sebagai memberikan pengalaman konkret yang memungkinkan siswa untuk mengkonstruksi pemahaman mereka tentang konsep-konsep matematika. Terus sebagai contoh, Bu Rina dapat menggunakan manipulatif matematika seperti kancing, batu kecil, atau balok bangunan untuk membantu siswa memahami konsep berhitung secara visual dan konkret. Terus dengan melibatkan siswa dalam aktivitas langsung menggunakan manipulatif ini. Mereka dapat mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep-konsep matematika. Selain itu juga, Pak Raffi, Rina juga dapat menerapkan teori zona proksima pembelajaran oleh Lev Vygotsky. Teori ini menekankan pentingnya interaksi sosial dan bimbingan dalam proses pembelajaran. Rina dapat menggunakan pendekatan kolaboratif di mana siswa bekerja sama dalam kelompok-kelompok kecil untuk memecahkan masalah matematika. Dalam kelompok-kelompok ini, siswa yang lebih mahir dalam berhitung dapat memberikan bantuan dukungan kepada teman-teman mereka yang masih kesulitan. Dengan menerapkan pendekatan konstruktivis dan teori zona proksimal pembelajaran, Rina dapat menciptakan lingkungan pelajaran yang mendukung bagi setiap siswa kelasnya untuk mengatasi tantangan belajar mereka dalam berhitung. Baik, Demikian terima jawaban kasih. dari saya, Pak Raffi. Baik, terima kasih atas jawabannya Bu Dita. Kasus yang ketiga, Made adalah seorang guru yang mengajar di salah satu sekolah negeri wilayah Bali. Ia mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Ia hendak mengajarkan materi teks deskripsi pada peserta didiknya. Pada buku cetak yang menjadi panduannya saat mengajar, terdapat beberapa contoh teks deskripsi menceritakan tentang bangunan-bangunan pencakar langit yang ada di ibu kota. Dengan memperhatikan latar belakang setiap peserta didiknya, Made pun mencoba untuk memberikan contoh yang berbeda. Ia memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas di Bali. Pertanyaannya, yang pertama, menurut Anda, apakah pertimbangan dan keputusan Made sudah sesuai? Mengapa demikian? Pertanyaan ini akan dijawab oleh saya sendiri. Menurut saya,
Apakah pertimbangan dan keputusan Made sudah sesuai? Mengapa demikian? Pertimbangan dan keputusan Made untuk memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas di Bali sudah tepat. Langkah ini sesuai dengan prinsip keberagaman budaya dan konteks dalam pembelajaran. Dengan memperhatikan latar belakang peserta didiknya yang berada di wilayah Bali, Made mengakui pentingnya mengaitkan pembelajaran dengan lingkungan dan budaya lokal mereka. Dengan demikian, dengan memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas Bali, Made menciptakan relevansi yang lebih besar antara materi pelajaran dan pengalaman hidup peserta didiknya. Selain itu, dengan mengerjakan teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas di Bali, Made memberikan variasi dalam materi pembelajaran. Ini bisa membuat pembelajaran lebih menarik dan lebih bermakna bagi peserta didiknya, serta memperluas pemahaman mereka tentang berbagai jenis teks deskripsi. Kesimpulannya, langkah Made untuk memberikan contoh yang berbeda dan sesuai dengan keberagaman budaya dan konteks peserta didiknya adalah langkah yang tepat dan bermanfaat dalam mendukung proses pembelajaran mereka. Pertanyaan yang kedua, prinsip apa yang Made gunakan dalam kasus tersebut? Elaborasi jawaban dengan menyertakan teori yang berkaitan. Baik, dalam kasus ini, Made menggunakan prinsip keterkaitan konteks dengan konteks atau latar belakang peserta didiknya. Prinsip ini sesuai dengan pendekatan pembelajaran berbasis konteks, yang mana menekankan pada pentingnya mengaitkan materi pembelajaran dengan pengalaman dan latar belakang peserta didik. Salah satu teori yang relevan adalah teori pembelajaran berbasis konstruktivis oleh Jean Piaget. Teori ini menekankan bahwa pembelajaran terjadi melalui interaksi aktif antara individu dengan lingkungannya. Dengan menaikkan materi pembelajaran dengan pengalaman dan latar belakang peserta didik, guru membantu peserta didik secara tidak langsung, guru membantu mereka untuk mengkonstruksi pengetahuan baru berdasarkan kerangka konseptual yang sudah dimiliki. Selain itu, prinsip ini juga sudah sesuai dengan teori kecerdasan majemuk oleh Howard Gardner. Teori ini menyatakan bahwa setiap individu memiliki kecerdasan yang berbeda-beda dan pembelajaran yang efektif memperhitungkan keberagaman kecerdasan ini. Dengan memberikan contoh teks deskripsi yang berbeda-beda, seperti tentang pantai dan makanan khas di Bali, Made memungkinkan setiap peserta didiknya untuk menemukan koneksi dengan materi pembelajaran sesuai dengan minat dan kecerdasan mereka masing-masing. Dengan menggunakan prinsip keterkaitan konteks dengan konteks atau latar belakang peserta didik, Made dapat menciptakan pengalaman pembelajaran yang relevan dan bermakna bagi setiap siswa dalam kelasnya. Demikian jawaban dari kasus 3. Oke, demikianlah diskusi dari kelompok kami, kelompok 3. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.